Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Shio Macan ya di bulan Mei 2022. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Shio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Konsultasi dengan Jemponda berbayar. Jadi mohon maaf, masih ada sebagian orang yang menghubungi saya untuk meminta analisa gratis, saya tidak respon. Cukup bagi saya dulu membantu orang, tapi membuat orang ketergantungan. Saya akan lebih suka, lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang lain. Seperti itu. Ya. Tidak mungkin saya bisa menyenangkan hati semua orang. Ya. Konsultasi dengan saya cukup nama dan tanggal lahir disertakan dengan foto terbaru yang natural saja. Yang penting kelihatan mata jelas. Pas meditasi saya terawangnya lewat mata. Seperti itu ya. Kita lihat Shio Macan dapat kartu apa saja kamu ya. Ada kartu surat ya. Belajarlah untuk lebih terbuka jadi orangnya. Jangan suka bersikap lain di mulut, lain di hati. Ya, suka menutupi hal yang sebenarnya. Seperti itu, suka menyimpan sesuatu. Surat itu kan sebuah rahasia. Banyak hal yang kamu tutupin. Jangan banyak drama hidup. Ya, belajar untuk jadi orang tuh ya apa adanya saja. Jangan malu terlihat biasa. Seperti itu. Oke? Kalau kamu sedang menunggu kabar, mungkin kabar itu telat datangnya. Ya, kalau kamu berharap ada kontrak kerja, mungkin bisa saja kamu dapatkan. Seperti itu, tunjukkan hasil kerjamu supaya orang bisa menghargainya. Seperti itu. Jangan setengah hati ketika melakukan pekerjaan. Kasih yang terbaik sama bos, sama atasan. Seperti itu, jangan standar. Ya. Sebenarnya alam semesta sudah banyak membukakan jalan yang memberi penerangan, memberi sinar, petunjuk yang menuntun langkah kamu untuk hidup lebih baik lagi. Ya, lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan, lebih menghargai banyak hal kecil gitu ya. Seperti itu. Dan saya lihat ya, ketika kamu melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh ya, dengan kerja keras kamu, dengan benar-benar kamu fokusin ya, hasil itu nggak akan meleset ya. Apa yang kamu kerjakan, kamu akan memetik hasilnya. Jadi ketika kamu banyak menanam hal baik, ya kamu memetik hal baik juga. Begitu juga sebaliknya. Ini pohon karma. Perbuatan kamu akan diberikan bayaran, akan diberikan balasan. Banyak melakukan hal baik, dikasih balasan yang baik juga. Banyak melakukan hal yang tidak baik, ya kamu akan merasakan hal yang nggak baik juga. Seperti itu. Ya. Jalan karma, mungkin kamu harus lebih banyak bersabar ya untuk apa yang ingin kamu capai, untuk hal-hal yang memang harus melewati proses. Mendingan melewati proses daripada mencari hal-hal yang instan. Ya, seperti itu. Belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, belajar banyak, bersyukur dari hal-hal yang kamu anggap kecil. Seperti itu. Harus belajar menghargai kebaikan orang. Harus belajar lebih peduli lagi dengan orang. Lihat di sini, mungkin ada hal yang
terjadi ya, hal yang menyakitkan ya, ada hal yang membuat kamu ya kehilangan sesuatu gitu ya, ada hal yang terpotong ya, karena arit itu kan tajam, bisa melukai diri kamu juga orang lain. Artinya apa? Bukan orang aja yang dirugikan, tapi kamu juga ikut rugi. Jadi berpikir ketika kamu melakukan sesuatu, jangan hanya sesaat. Penyesalan itu datang di akhir ya, tidak ada penyesalan yang datang di awal. Oke? Sorry, kucing saya berantem, jadi saya ambil dulu ya. Oke, saya punya hewan peliharaan yang imut-imut ya, saya suka kucing gitu ya. Berantem dia, saya ambil dulu, sorry terganggu ya. Intinya kamu harus menjaga emosi kamu ya, atur kata-kata, jangan nyakitin orang, karena kartu ini tajam. Kata-kata yang tajam bisa melukai orang, bisa menyinggung perasaan orang, seperti itu. Kata-kata yang kasar ketika keluar ya kita nggak bisa tarik lagi ya. Berpikir dulu sebelum berucap, jangan seenak dewe, seperti itu. Banyak belajar. Belajar itu dari apa? Ya dari hal-hal yang pernah kamu alami ya. Buku tertutup, kamu disuruh untuk buka buku itu. Kalau udah dibuka buku itu, artinya apa? Dibaca, bukan cuma didiamkan saja. Jadi apapun pelajaran hidup yang datang ke kamu itu sebenarnya harus dijadiin pelajaran, bukan cuma lewat gitu aja, nggak menyadarkan kamu. Akhirnya kamu melakukan hal yang sama, mengulang hal yang sama. Nah, ini yang nggak boleh, seperti itu ya. Terjadi berulang kali pelajaran hidup tapi tidak menyadarkan diri kamu, ya kamu akan mengalami hal yang sama. Buku tertutup, banyak kendala, banyak hal-hal yang membuat kamu kayak kesel, gondok di hati, capek hati, begitu ya. Kamu merasa lelah, ini yang saya lihat ya. Kamu lelah, kamu bosan mungkin dengan pekerjaan atau bisnis kamu gitu ya. Kamu merasa kok karir saya lambat ya, pekerjaan saya lambat ya, kok bisnis saya slow gitu. Ada perasaan seperti itu. Oke? Semua tergantung kamu. Belajar ya, belajar untuk lebih aware lagi, lebih terbuka lagi, lebih memahami hidup ini. Seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di masa lalu terjadi lagi. Lelah, muter ya, karma, pohon karma ya. Jadi apa yang terjadi itu memang jalan karma kamu, jalan kehidupan kamu, yang mungkin bikin capek, lelah. Makanya saya bilang butuh kesabaran yang lebih di bulan Mei ini ya. Ada orang yang ngeselin, ada target yang gak kecapai ya, kamu sakit hati ya, kamu pendam gitu, seperti itu. Banyak sesuatu yang kamu nggak ingin orang lain tahu, banyak rahasia yang kamu simpan. Intinya begini, orang mau jadi lebih baik lagi itu ya berproses, seperti itu. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang sukses itu sekejap gitu ya. Banyak yang harus dilewati, banyak hal-hal yang harus kita kadang-kadang harus kita syukurin loh, walaupun itu bentuk ujian. Dia bersyukur, lewat ujian kita disadarkan, lewat ujian kita dibukakan mata hati kita, dibukakan mata kita ini terbuka gitu, nggak buta lagi. Dan kita ketika kita melihat kenyataan ya kita sadar gitu, oh iya ya, ini nggak baik buat saya, ini yang bagus buat saya, seperti itu ya. Banyak pelajaran hidup yang menyakitkan ya, nggak selalu happy hidup ya, wajar lah. Kadang-kadang mungkin bisa nangis sendiri, keluar air mata sendiri kamu kadang-kadang, seperti itu. Oke? Kadang nggak sebaik yang kita hayalkan kehidupan ini, kita harus bisa terima ya. Belajar lebih baik dari hari ke hari. Bukan kita mau jadi manusia yang sempurna ya, enggak, tapi belajar semakin hari semakin baik, seperti itu. Lebih terbuka,
pikirannya, lebih terbuka lagi, hatinya lebih peduli lagi dengan orang, ya, lebih mau memahami orang lain. Seperti itu. Jangan pingin dipahami tapi kamu nggak memahami orang. Jangan lagi ada maunya kita dekat sama orang, lagi nggak ada maunya kita cuek sama orang. Seperti itu. Jangan terlalu terbaca. Ketika lagi senang kelihatan banget, ketika lagi susah kelihatan sekali. Nah, ini nggak boleh, ya. Seperti itu. Emosi dijaga. Jangan sampai salah paham dengan sesama pekerja gitu ya. Kalau kamu karyawan gitu ya, atau kamu di lingkungan bisnis apa ya, jangan sampai gampang terpancing, gampang mengambil kesimpulan, ya, gampang mengambil keputusan. Yang ada kamu rugi sendiri kalau membawa-bawa emosi di dalam urusan bisnis. Seperti itu. Nggak akan cocok ke semua sio macan ya, karena ini bukan personal reading, ini general, jadi harus bijak menyikapinya. Saya membuka kartu untuk tebaran di video YouTube nggak banyak ya, karena durasi di handphone saya tidak bisa lama ya. Kalau mau bener-bener saya bukain semua kartu Belanda saya, ya monggo silakan konsultasi dengan Jemponda ya. Seperti itu. Sekali lagi ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Oke. Semoga kalian bisa berkumpul dengan keluarga kalian ya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste. Namo Buddhaya. Bye. Thank you.